Ya pemirsa, kalau mendengar berita tadi mungkin seluruh masyarakat Indonesia akhirnya bersukacita bahwa pemilu 2024 dilakukan sesuai jadwal. Jadi terbantahkan sempat ada wacana-wacana bahwa akan ada penundaan pemilu. Saat ini Presiden, DPR, bahkan juga KPU sepakat pemilu sesuai jadwal. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah seberapa besar nanti bahwa pemilu ini akan benar-benar berjalan sesuai dengan keinginan atau seperti judul saya, ini mulus mengingat memang masih banyak PR. Apa yang dikatakan oleh Presiden mungkin ada benarnya. Permasalahan DPT, koordinasi antara KPU, KPUD, bahkan juga KPPS pemirsa, rekapitulasi dan juga lain-lain. Sementara pertanyaan dari publik, mampukah KPU nantinya akan mengembalikan kepercayaan publik mengingat sebelumnya ada wacana penundaan pemilu pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Di Studio TV One sudah bersama saya, di sini narasumber saya. Mulai dari Mas Panggi Syarwi, pengamat politik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak. Dan Komisioner KPU kita sudah saya undang malam hari ini pemirsa. Bersama kita di sini Mas Idam Holik, Komisioner KPU. Selamat malam dan selamat malam. Sudah siap untuk bekerja ya pastinya. Harus siap. Harus siap. Dan saya juga telah tersambung dengan Mas Rifki Nizami, anggota DPR kita dari PDIP. Mas Rifki, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mas Pangi, sepertinya apakah kerja keras yang dilakukan secara internal oleh KPU dan komunikasi lintas sektoral yang dilakukan oleh KPU sebenarnya bisa menjawab kegundah-gulanaan publik yang sebelumnya ini asli kacau balau ya mengenai wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa presiden, bagaimana? Iya, sebelum menuju kepada kerja keras, kekacauan itu dan trust publik, itu sebetulnya kita pertama tentu mengucapkan selamat Cak, ya kepada komisioner terbaru, apalagi seperti saudara Idam Khalid ini. Saya nggak nyangka ini masih milenial gitu. Banyak kepala daerah sekarang komisioner kita muda-muda, itu luar biasa. Dan tentu Cak, mereka seleksinya, administrasinya sampai fit and proper test tentu tidak gampang. Maka saya rasa-rasanya mereka ini adalah orang-orang yang terbaik untuk menjaga amanah ke depannya untuk menyelenggarakan pemilu. Yang kedua adalah pemilu kita ini Cak adalah pemilu dalam sejarah paling besar di dunia. Dan ini adalah pemilu yang paling berat bebannya dibanding pemilu sebelumnya. Kenapa? Karena ada pemilunya serentak, pileg dan pilpresnya. Kemudian ditambah adalah pilkada di bulan Novembernya. Nah ini menjadi tantangan yang tidak gampang gitu Cak. Yang ketiga adalah memang untuk mengatasi masalah kemarin ada masalah-masalah bagaimana mengatasi menumbuhkan kembali trust publik yang dari distrust kembali bangkit trust publik itu. Maka kepercayaan publik itu sudah mulai muncul kembali dengan ini Cak. Ketika KPU berani menetapkan tanggal 14 Februari. Kan sebetulnya untuk mengcounter isu ini yang DNA yang membuat kacau tadi itu kan adalah isu penundaan dan wacana. Dan saya hormat dan angkat topi sama Presiden dengan sidang dia terbatas pada waktu itu malam itu kemudian memutuskan 3 hal. Yaitu adalah penetapan pada tanggal 14 Februari dan kemudian tahapan. Dan hari ini untuk menjawab keraguan publik selama ini, publik yang kurang percaya itu dijawab di 3 hal saja Cak. Pertama Pak Jokowi melantik komisioner ini, itu untuk mengcounter isu tadi, isu penundaan tadi. Yang kedua adalah tentu ada pembahasan di RDP DPR, pembahasan tentang tahapan tadi. Supaya konsisten ini tetap berjalan. Yang ketiga tentu ada pembahasan yang lebih penting lagi Mas Idam ya. Soal ini Cak, tentu soal anggaran 120 triliun ini. Tentu itu ada DPR pembahasannya dan ditetapkan oleh DPR. Nah itu 3 cara tadi saya pikir ya rasa-rasanya itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa saya angkat topi sama Presiden gitu. Bahwa ini sudah serius. Ini nggak mengada-ngada, tidak main-main lagi dengan bahwa wacana penundaan pemilu atau wacana 3 periode sudah tutup buku. Sudah selesai. Sudah berakhir. Kotak Pandoranya kita tutup gitu. Karena ini sudah melihatkan. Dan kalau kemudian ada mahasiswa yang demo, saya pikir hari ini sebetulnya ini udah selesai Cak. Kalau ada pun yang demo sebetulnya udah nggak perlu lagi gitu. Selain masih belum bisa berkomunikasi dengan baik saya pemirsa dengan Bang Mardhani Alisera. Saya masih penasaran, nanti akan saya coba lagi. Mungkin itu yang saya akan tanyakan kepada narasumber saya. Sebenarnya bahwa mengembalikan kepercayaan publik
tidak hanya melulu karena soal wacana penundaan pemilu. Yang paling penting adalah mereka yang akan bekerja, para komisioner. Karena sempat ada keraguan bahwa para komisioner ini akan bekerja independen, mengingat beberapa di antaranya punya keterikatan dengan organisasi kemasyarakatan. Benarkah? Sesaat lagi. Selain itu pemirsa, bahwa pastinya KPU ini yang punya gawean, yang punya kerjaan, sudah mengatur sedemikian rupa tahapan-tahapan mereka, bahkan dengan anggaran yang dibutuhkan. Dilalah Presiden meminta bahwa anggaran tersebut ya dihitung ulang lah, 110,4 triliun terasa besar kondisi pandemi seperti ini. Kalau dikurangin, berkurang tidak ya kualitas penyelenggaraan pemilu, mengganggu tahapan? Sesaat masalah baru kalau bentuk kolaborasi seperti itu yang harus dilakukan oleh KPU di lapangan, di daerah untuk menghemat anggaran, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, ataukah jangan-jangan nanti ada faktor kedekatan yang harus terganggu dengan hal ini atau bagaimana? Iya, kalau soal kedekatan dan yang lain itu kan begini, Cak. Pertama tentu walaupun kalau manual saya nggak yakin ya, e-votingnya memang kurang yakin saya. Tapi kalau misalnya tadi IT-nya itu kuat ya, berkualitas, kan kita contoh ya, Cak, ya, ada dulu waktu dipamerkan IT-nya KPU itu kan, ya mohon maaf gitu, sepertinya kok dengan anggaran sebesar itu IT kita gampang dihack, kemudian ketika input data masalah gitu. Jadi di daerah akhirnya mereka mengganggu cara kerja mereka karena IT-nya nggak siap. Jadi saya pikir IT itu menjadi juru kunci. Yang kedua adalah integritas. Jadi kapabilitas KPU yang tadi hebat tadi, yang kemampuan mereka mampu mengurai semua persoalan klasik ya, dari level hulu sampai level hilir. Tapi kalau nggak punya integritas, nggak menjaga integritas, maka kan mestinya kan belajar dari banyak anggota KPU, komisioner yang tersandra kasus-kasus yang semestinya itu tidak terjadi. Yang ketiga, Cak, soal yang tadi itu DPT yang terus bermasalah dan dijamin garansi oleh KPU baru ini, kemudian DCT, kan sebetulnya bayangkan ya, orang golput itu kan partisipasi politik ya, Cak, ya. Orang golput bukan karena tidak ada niat untuk pergi ke TPS. Kan ada golput itu ada 3. Pertama ada golput teknis, yang kedua ada golput administratif, yang ketiga ada golput ideologis. Nah, yang orang DPT tadi itu dia masuk kategori golput administratif karena tidak terdaftar di pemilih tetap. Akhirnya mereka yang punya niat untuk datang ke TPS untuk menyampaikan aspirasi pilihan terhadap pemimpinnya tidak bisa. Kalau golput teknis ya karena sakit atau nggak bisa keluar rumah atau orang tuanya sakit, itu salah satu contoh. Nah, kalau golput ideologis itu beda lagi. Bagi mereka mungkin pemilu tidak merubah nasib mereka dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu menurut saya persoalan klasik lagi ya, Cak, yang sering terjadi hari ini ya, yang kita nggak bisa nafikan adalah KPU ini kan kemudian ketika menghadapi kasus-kasus yang kecurangan ya, manipulasi yang terjadi ada. Sebenarnya KPU memang tidak ruang wilayah di situ kan, Bawaslu. Tapi bagaimana sistem yang menjamin misalnya memudahkan publik untuk memilih, desain surat suara yang memudahkan pemilih, kemudian mengurangi potensial misalnya surat suara itu tidak sah misalnya. Kemudian bagaimana kemudian memudahkan petugas di KPPS untuk menyederhanakan sistem input datanya, ya kan, di TPS-nya ke pusatnya. Kan itu mestinya. Kalau soal misalnya lapangan becek tadi, pelanggaran dan seterusnya, memang bukan zonasi wilayah KPU gitu. Itu Bawaslu lah yang ngurus. Tapi persoalan klasik yang terus berulang, bagaimana kemampuan KPU untuk memulihkan kepercayaan publik, saya akui mudah-mudahan KPU ini berhasil mendapatkan trust itu kembali. Yang kedua adalah kemampuan menyelesaikan persoalan klasik selama ini yang mestinya bisa dijawab. Nah, kemudian masa kampanye, data Voxpol misalnya, Cak, banyak pemilih yang sebelum pemilihan itu mereka belum bisa memutuskan calon pilihannya. Betul. Karena informasi dari kampanye itu singkat waktunya. Betul gitu. Sekali. Sehingga mereka juga terurai waktunya misalnya lebih banyak ke pilpresnya dibanding pileknya misalnya. Sehingga informasi yang lemah itu misalnya akhirnya mereka memutuskan pilihannya itu H-1, Cak. Ya, mengenai durasi kampanye ini juga belum disepakati ya, Mas ya. Nah, ini yang akan saya bahas sesaat lagi, pemirsa, mengingat Mendagri sudah mewanti-wanti bahwa hati-hati kalau misalnya terlalu panjang, mengingat ini akan terjadi atau rawan terjadi kampanye sara. Mungkin Mas Pangi, seberapa penting Mas Ipang, seberapa penting bahwa kredibilitas KPU ini akan diuji dengan baiknya DPT
yang nanti akan mereka miliki, bagaimana? Ya, pertama gini, Cak, DPT itu kan persoalan klasik yang terus terjadi. Jadi masalah-masalah klasik ini jangan pernah terjadi lagi gitu ya. Karena kemampuan bagaimana komisioner yang baru ini mengatasi persoalan fundamental dari level hulu sampai level hilir yang pemilunya komplikasi. Tentu bagaimana mengatasi DPT, kemudian yang kemarin ada yang meninggal, kemudian pendistribusian surat suara. Ada juga, Cak, masalah misalnya setelah DCT ditentukan, maka ada memperbanyak surat suara, kemudian mensortir, melipat ya, kemudian mendistribusikan misalnya 6 bulan setelah DCT ditetapkan. Dan bagaimana kemudian mengatasi keterlambatan surat suara di Indonesia bagian timur, misalnya mengatasinya, Cak, dengan mengirimkan terlebih dahulu ke Papuanya, ke Indonesia Timur ketimbang ke daerah lain. Itu. Yang kedua adalah memulihkan trust kepercayaan publik yang tadi itu, misalnya ya mohon maaf gitu ya, komisioner ini tolong menjaga nanti etika untuk bertemu sama orang. Jadi kalau pertemuannya bersifat informal, sebaiknya, alangkah baiknya jangan dilakukan. Karena apa? Karena konflik interestnya itu besar sekali. Maka kita sudah kenapa kita nggak belajar peristiwa komisioner sebelumnya, yang ada pertemuan di foto kemudian viral, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang semestinya lakukanlah pertemuan formal saja. Gitu. Itu salah satu cara untuk memulihkan distrust menjadi trust publik. Nah, itu mungkin masukan saya terhadap komisioner yang lain nanti.